Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa, oma, yang putri, yang kakung, ya berjumpa lagi ya. Sesudah beberapa hari ini tidak memberikan permenungan atau refleksi. Hari ini juga kami para imam di Keuskupan Agung Semarang itu ada rekoleksi dan pembaharuan janji imamat. Kita berdoa untuk para imam di seluruh dunia agar kiranya dalam setiap karya dan pelayanan, baik itu di tempat-tempat yang sulit ataupun di tempat-tempat yang ditugaskan, kiranya Allah senantiasa memakai para imam untuk boleh melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tentu dalam setiap kelemahan dan keterbatasan, para imam pun sungguh memohonkan doa-doa dari para ibu dan bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan kebiasaan itu biasanya dilakukan untuk membantu kita mengingatkan kembali akan apa yang menjadi tugas pelayanan sebagai seorang imam. Di Keuskupan Agung Semarang itu kami mengadakan rekoleksi untuk pertobatan pastoral berkaca dari Santo Yusuf yang sungguh memiliki kepribadian yang diam tetapi mempesona, yang saya bahasakan untuk diri saya sendiri. Tetapi kembali pengalaman Yusuf yang kecil dan lemah, yang tidak banyak dikenal, namun membantu saya secara pribadi untuk boleh meneladan semangat ini. Bahwa di tengah zaman ini, di tengah tantangan ini yang serba berbeda ya, sungguh luar biasa membantu kita sekalian, membantu saya secara pribadi untuk boleh menyapa umat dimanapun Anda berada. Memang benar dari apa yang dialami oleh Santo Yusuf tentu berbeda. Ya, seorang tukang yang serba bisa, yang sungguh memberikan dirinya dalam diam, tetapi dengan karya-karyanya yang luar biasa, seorang tukang kayu. Dan itu membantu saya secara pribadi untuk lebih dalam lagi menggali dan merenungkan nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan yang telah diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus dalam ensikliknya Patris Corde. Juga membantu kita, saya secara pribadi, boleh mengambil nilai-nilai yang kecil. Namun tegangannya adalah di balik pengalaman dan keutamaan yang dihidupi oleh Santo Yusuf. Dengan situasi pandemi ini, saya secara pribadi ditantang untuk boleh dengan teknologi atau apa yang ada ini, kita boleh saling menyapa, sekalipun kecil, sekalipun sederhana, tapi kiranya meneguhkan satu sama lain, juga boleh saling mendoakan. Dan ini kiranya yang menjadi kekuatan dan energi baru yang mampu menghantar kita untuk semakin mendalami bahwa di tengah situasi ini kita masih punya internet, masih punya koneksi. Memang berbeda secara fisik, tetapi kita boleh saling menyapa dan meneguhkan satu sama lain. Maka dalam perbenungan kita di hari ini, hari Selasa 30 Maret, kita boleh meneladan dan semakin yakin dan percaya bahwa semua kita, masing-masing dari kita, apapun profesimu, apapun panggilan kita, sebagaimana dalam bacaan yang pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6, kita semua ini dipakai oleh Allah sendiri. Allah memiliki rencana yang indah dalam setiap hidup manusia. Dan panggilan Yesaya juga menjadi panggilan kita sekalian. Kita boleh bermenung bahwa sekecil apapun tindakan kita, Tuhan memakai tentu hal yang baik. Dan di dalam firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 1, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku
sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Gambaran ini meyakinkan kita semua bahwa kita masing-masing kita dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan karya keselamatan yang telah Tuhan mulai dalam diri kita masing-masing. Kita boleh meneladan dua tokoh yang ditawarkan kepada kita dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33 dan 36 sampai 38. Nah, di dalam kisah ini itu dikisahkan antara Yudas dan juga tokoh Petrus. Yudas yang kita tahu bahwa ia adalah pengkhianat. Yudas Iskariot, anak Simon Iskariot, ya, yang mengkhianati Yesus. Nah, Yesus berkata, sesudah Yesus menjawab mereka, katanya, dia adalah orang yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan inilah ya yang membantu kita untuk melihat bahwa gambaran Yesus tahu penderitaannya, Yesus tahu, dan itu sesuatu yang menggelisahkan ya. Maka ia sangat terharu lalu menyampaikan hal ini kepada para muridnya. Dan kita tahu bahwa Yudas mengkhianati Yesus dengan ciuman, lalu pada akhirnya Yudas tidak mau bertobat, dia menyesali dan akhirnya pergi menggantung dirinya. Nah, berbeda dengan Petrus, kita lihat ya bahwa Petrus sungguh luar biasa ya. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Maka kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Petrus ini juga bisa jadi menjadi pengalamanku atau pengalaman kita masing-masing. Ya, kadang-kadang kita begitu yakin bahwa saya membela Tuhan, atau saya mau berbuat sesuatu yang sangat heroik. Tapi ketika datang penderitaan, ketika datang tekanan, ciut lebih dulu, bahkan lari terbirit-birit, dan lihatlah penyangkalan terjadi. Kebohongan muncul karena tertekan, terdesak, dan ingin mencari selamat sendiri. Kita mau tahu orang itu tulus atau tidak, itu pada saat ada penderitaan. Dan disitulah kita tahu apakah orang ini sungguh beriman atau hanya lip sync doang. Disitulah kita diberi gambaran bahwa namun yang membedakan adalah langkah yang dialami oleh Petrus sendiri. Ya, sama-sama menyangkal Yesus atau mengkhianati Yesus, tetapi Petrus menempuh jalan pertobatan dan kembali kepada Kristus. Nah, ini yang membedakan. Kita pun dalam pengalaman saya secara pribadi mengalami dosa dan kelemahan kita, tetapi kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, Dia akan dengan tangan terbuka mengampuni segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kadang kita merasa sangat bersalah sehingga kita tidak mampu lagi melihat rahmat Allah yang lebih besar dari itu. Mari kita mohon agar kiranya dalam persiapan kita ini menyongsong Trihari Suci, kita boleh semakin diteguhkan bahwa Allah yang Maha Kuasa mampu melakukan apa yang Ia kehendaki bagi setiap kita. Maka kita semakin diteguhkan untuk boleh melakukan pertobatan dan pada akhirnya kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Allah sumber kebaikan, kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu meneguhkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur agar kami semakin mempersiapkan diri kami dengan pertobatan-pertobatan, rekonsiliasi yang boleh kami lakukan
memulihkan kembali relasi kami dengan Dikau melalui sakramen tobat, melalui upaya-upaya dan tindakan nyata yang boleh kami lakukan demi membangun relasi yang baik dengan Dikau sendiri. Dan kami boleh semakin merasakan kuasa-Mu yang sungguh nyata. Dan kami berbalik kepadamu. Berkat-Mu kami mohonkan untuk sesama saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ini. Juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Dan siapa saja yang sungguh membutuhkan uluran tangan kasih kerahiman-Mu sendiri. Untuk mereka yang sedang sakit, yang sungguh mengalami persoalan hidup. Sudilah Engkau menganugerahkan roh kekuatan bagi mereka. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.